Oke, baiklah, mohon maaf sebelumnya. Jadi Ibu menjelaskan kembali dari materi yang Ibu sampaikan tadi, sudah slide ke-7 ya. Jadi Ibu menjelaskan kembali di slide ke-7 ini ya, jenis keterampilan mengajar itu ada 8 ya, yang harus kalian kuasai nanti, dan tentunya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kalian praktek ketika di kelas nanti. Jadi ada 8 keterampilan. Adik-adik. Oke. Nah, kemudian slide berikutnya adalah tugas. Oke, mantap. Tugas dan tanggung jawab ya. Tugas dan tanggung jawab mahasiswa dan pengampu mata kuliah. Jadi mahasiswa kalian diharapkan untuk mengikuti ya seluruh rangkaian micro teaching. Jadi Ibu harapkan semuanya mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi biar apa yang Ibu sampaikan jadi bisa kalian perbaiki untuk ketika praktek nantinya ya. Kemudian menyusun persiapan micro teaching. Nah, jadi biasanya kan seorang guru ya pastinya mempersiapkan ya apa saja ketika memulai proses pembelajaran. Misalnya kayak RPP gitu ya. Nah, mungkin ada silabusnya, RPP-nya, paling tidak ada RPP-nya ya. RPP-nya kemudian materinya. Nah, jadi untuk di awal-awal boleh silakan kalian nanti persiapkan untuk RPP. Nah, RPP kan berkaitan dengan materi apa yang akan dibahas ya. Nah, itu bebas ya, silakan materi apapun, yang penting ada kaitannya dengan bidang keilmuan kita ya, TIK. Jadi Ibu harap nanti silakan untuk masing-masing mahasiswa membuat RPP masing-masing ya, sesuai dengan materinya. Nah, kemudian mencoba semua jenis keterampilan. Nah, paling tidak nanti Ibu harapkan ketika sudah praktek ya mahasiswa sudah bisa menerapkan ke-8 keterampilan. Mungkin tidak semuanya bisa diterapkan ya. Nah, paling tidak ada mencoba gitu ya. Mungkin ada yang si A bisa mencoba untuk keterampilan ini, si B gitu ya. Nah, paling tidak itu ada gitu ya. Kalian munculkan ketika nanti praktek di kelas. Oke, untuk koneksi Ibu tetap stabil ya. Suara Ibu masih kira-kira berjalan lancar. Tes. Suara Ibu kedengaran ya? Oke. Lanjut untuk berikutnya adalah mahasiswa menaati ketentuan pengampu mata kuliah. Jadi harapannya ya tetap menaati apa yang sudah diberitahukan, misalnya mungkin masalah kehadiran ya tepat waktulah ya, biar kita tidak membuang waktu, karena biasanya kalau yang namanya praktek itu ya memakan waktu juga, karena hitungannya satu orang bisa berapa menit gitu ya, dan Ibu harap satu keterampilan bisa maju semuanya. Nah, jadi usahakan on time gitu ya. Nah, kemudian pengampu mata kuliah ya memberikan orientasi. Jadi saya akan memberikan arahan ya kepada mahasiswa mengenai kekurangan ataupun saran yang bisa Ibu berikan nanti ketika kalian menampilkan keterampilan 8 tadi ya. Kemudian memberikan tugas ya, kemudian memberikan bimbingan dan memberikan penilaian. Nah, penilaian ini nanti akan Ibu berikan ya ketika mulai dari kehadiran ya, mulai dari mungkin ada tugasnya ya seperti kayak buat RPP, kemudian pada saat kalian praktek, nah itu yang akan menjadi poin besar, menjadi penilaian saya. Nah, untuk penilaian bisa kalian lihat ini ya. Untuk kehadiran 10%, untuk buat RPP-nya 20%, kemudian proses pembelajaran micro teaching itu 20%. Maksudnya di sini adalah kalian hadir ya ketika proses pembelajaran.
Kemudian prakteknya ini 50%. Nah, 50% ini ketika kalian praktek ya. Nah, ini poinnya besar. Dan Ibu harap nanti ada kayak ujian gitu ya. Jadi ujiannya benar-benar menampilkan beberapa keterampilan yang bisa kalian tampilkan. Ya, karena nanti keterbatasan waktu juga dan tidak mungkin bisa menampilkan semua keterampilan. Baiklah, untuk kontrak perkuliahan ya, micro teaching tadi sampai slide 9. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Indian, Minaksinelli, Mulyada, Nicholas Deskon, Yerebias Berikaes. Dari saya Bu, tidak ada Bu. Tidak ada. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mungkin masih bingung atau gimana ya ini gitu ya. Jadi untuk awal-awal kita teori dulu ya. Jadi setelah Lebaran kita nanti mulai praktek. Jadi target Ibu seperti itu. Kalau Lebaran kita kan bulan Mei ya, karena akhir dari micro teaching itu sampai tanggal 3 Juni kalau nggak salah. Sampai tanggal 3 Juni. Jadi benar-benar 1 bulan 5 itu kita manfaatkan untuk praktek. Ya. Tisu. Nah? Tisu. 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 Itu situ ada tisu. Tisu. Pintu. Buka pintunya. Pakai itu kursi. Nah, oke. Sebelum Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, di sini nanti akan Ibu masukkan juga di slide Ibu ya. Untuk model pembelajaran. Model pembelajaran ini Ibu belum tahu nih apakah kalian ada enggak mendapatkan materi model pembelajaran. Kayak model pembelajaran kooperatif gitu ya. Nah, kira-kira ada enggak dapat teorinya? Ada example dan example, ada picture and picture, number hit together, cooperative script. Nah, jadi banyak model-model pembelajaran. Ini sampai slide berapa ini? Banyak nih slide-nya. Nah, sampai slide 40 lebih. Oke. Kira-kira pernah dapat materi tentang model pembelajaran enggak? Selama kuliah ataupun di materi apa gitu. Belum pernah atau pernah? Oh, belum. Ibu kalau Ibu nanya langsung direspon gitu ya, enggak usah malu ya, langsung aja. Berarti belum gitu ya. Nah, jadi paling enggak di micro teaching ini Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, Ibu ringkas karena waktunya juga terbatas, maklum Ibu pakai yang free ya, jadi harap maklum. Jadi model pembelajaran itu ada banyak macamnya ya. Kalau mau dibahas ini enggak cukup waktunya. Nah, example, non example mungkin kalian bisa baca ya di sini ya. Ini kalian belajar sendiri nanti atau baca-baca di rumah lah ya. Nah, kalau example, non example di sini ada langkah-langkahnya. Jadi ini adalah model pembelajaran yang sifatnya untuk menimbulkan semangat siswa ya dalam proses pembelajaran. Karena mungkin kalian waktu pernah sekolah gitu ya, dulu kalian kan pastinya gurunya modelnya macam-macam gitu ya. Mungkin ada yang bosan gitu kan dengan model yang itu terus gitu ya. Misalnya kayak model ceramah, kemudian udah tanya jawab, udah gitu selesai gitu kan. Mungkin kalian bisa menerapkan nih model pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa belajar ya, semangat siswa gitu ya. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar mereka gitu. Nah, selain kalian bisa buat media pembelajaran, paling enggak di dalam kelas kalian bisa juga menerapkan model pembelajaran gitu ya. Nah, model pembelajaran itu macam-macam nih. Nah, ada model example non example. Nah, di sini
menggunakan gambar, dan tentu alat yang digunakan pakai OHP. Nah, tergantung nanti alatnya apakah ada atau tidak. Boleh pakai picture and picture. Nah, di sini menggunakan gambar ya. Kalau misalnya kayak mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya nih. Nah, tinggal kalian pilih aja sesuai dengan materi kalian. Ada number hit together ya. Nah, ada cooperative script. Nah, macam-macam di sini. Ada kepala nomor hit, STAD ya. Nah, kemudian ada jigsaw. Nah, mungkin kalau jigsaw ini sering kita lakukan ya waktu kuliah, misalnya kayak membuat kelompok yang terdiri dari berapa tim gitu kan. Nah, mempresentasikan setiap hasil kerjaannya. Nah, itu jigsaw. Kemudian ada problem based artikulasi, ada pembelajaran berdasarkan masalah, ada artikulasi, ada mind mapping ya. Ada make a match, ada thimping and share. Nah, jadi kalian bisa baca sendiri di rumah. Ada debat. Nah, kemudian ada role playing ya. Ada group investigation atau talking stick. Nah, ini macam-macam nih model pembelajaran yang paling tidak ada salah satu yang bisa kalian apa namanya ya, tampilkan gitu ya ketika nanti kalian benar-benar ngajar di sekolah. Ya, yang tujuannya pastinya untuk membuat semangat siswa. Karena kalau misalnya hanya ceramah gitu kan, hanya tanya jawab, kemudian tidak ada kayak game-gamenya gitu, jadi kayak kurang menarik aja. Ya, mungkin bisa kalian pakai untuk model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi kalian. Nah, oke. Itu saja, mungkin karena waktunya juga terbatas nih, sudah diberitahukan juga sisa 6 menit lagi. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Jadi Ibu harap minggu depan kalian sudah buat RPP dan nantinya kalian boleh share di grup ya. Nah, RPP itu kalian boleh share di grup. Jadi Ibu bisa juga mengaksesnya untuk melihat RPP kalian. Jadi ibaratnya itu tugas ya. Nah, jadi harapannya semuanya membuat RPP gitu ya. Dan jangan lupa materinya juga harus sesuai dengan RPP ya, karena materi itu nanti yang akan digunakan ketika kalian praktek nantinya. Oke, ada yang mungkin mau didiskusikan? Maaf Bu, Ya. itu tugas RPP-nya tuh tentang materi apa ya Bu? Nah, kalau untuk materinya kalian bebas mau materi apa, intinya yang berkaitan dengan bidang ilmu kalian. Jadi jangan bidang matematika gitu, jangan ya. Jadi sesuai dengan bidang kita, yaitu teknologi informasi gitu kan. Nah, jadi kalau di sekolah itu kan ada materi kayak kalau di SMP ya, setahu SMP itu biasanya di mata pelajaran prakarya mereka itu. Nah, jadi prakarya itu kan macam-macam, ada yang sesuai dengan bidang kita, ada yang lebih ke kesenian gitu kan. Nah, maksud Ibu adalah materi-materi yang misalnya kayak perangkat keras, boleh, misalnya kayak tentang internet. Nah, yang materi-materi dasar aja dulu, yang enggak usah terlalu yang sulit gitu ya. Nah, yang masih dasar, misalnya kayak pengenalan Microsoft Word, nah, ataupun mau bahas tentang jaringan gitu ya. Nah, yang kalian pahami aja, ya. Nah. Iya, Bu. Berarti minggu depan masih Zoom ya, Bu? Ya, jadi tugasnya itu paling lambat minggu depan sudah dikumpulkan. Kalian share aja nanti di grup gitu ya. Dan untuk minggu depan kita masih tetap seperti ini. Ibu jelaskan dulu mungkin beberapa keterampilan yang perlu Ibu jelaskan. Jadi sebelum benar-benar kalian nanti praktek setelah nanti Lebaran rencananya. Oke. Mungkin ada yang lain? Cukup. Bu. Ya, silakan. Minggu depan tanggal merah, Bu. Hah?
Jumat minggu depan tanggal merah ke? Tanggal 14 ya? Oh, Tanggal iya Bu, 15. kalau nggak salah. Isa Almasih. Oh, Isa Almasih ya? Oh, ya Iya. udahlah. Nanti masalah waktunya, sebenarnya Ibu sih ada free juga hari Kamis. Nah, takutnya kalian tuh banyak yang masuk ya hari Kamis gitu kan. Jadi enggak, karena ada ini kelas pagi ke kelas sore ya atau gabungan ya? Gabung Bu. Kan nggak Nah, kalau gabung ini kan susah nih nentukan waktunya gitu kan. Karena ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore gitu kan. Tambah lagi ada yang mungkin praktek gitu. Nah, takutnya bentrok waktunya. Jadi Ibu tuh memang khususkan hari Jumat ini untuk micro teaching. Kalau misalnya memang libur ya silakan aja lah kita libur aja. Jadi mungkin bisa di tanggal 22 kali ya, dan biasanya kalau tanggal 22 ini kan masuk sih kayaknya 22 itu masih masuk karena minggu depannya baru libur. Iya kan mau nyambut lebaran juga. Nah, kalau Ibu sih free-nya hari Kamis. Nah, hari Kamis itu Ibu enggak ada ngajar. Kalau kalian ada waktu, ya silakan aja didiskusikan. Kira-kira hari Kamis dari pagi sampai sore ada kegiatan kah? Kalau hari Kamis kami ini Bu nggak ada jadwal. Oh ya, yang lainnya mungkin? Iya Bu, sama Kami Bu. ada Bu. Nah, Ya, Bu. yang ada jam berapa? Jadi tentu digeser jamnya gitu. Yang ada jadwalnya, siapa aja yang ada jadwalnya hari Kamis. Jadi tinggal kita tentukan geser aja jamnya yang kosong. Iya Bu. Kami ada mata kuliah PGRI Bu jam 11 sampai jam 1. Habis itu ada lagi enggak? Setelah itu sih enggak ada Bu. Berarti jam 11 sampai jam 1. Yang lainnya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Berarti kan pagi aja kita ya, kalau siang gini kan biasanya agak ngantuk gitu ya. Jadi kalau misalnya hari Kamis, boleh pagi mungkin jam 9 kali ya. Jam Berarti 9. hari Kamis tuh tatap muka atau? Ya, tatap muka. Jadi karena hari Jumat itu kan libur, jadi kita pindah ke hari Kamis. Untuk kedepannya lagi tetap hari Jumat ya. Nah, jadi Berarti- untuk mengantisipasi depan ya aja. minggu depan ya. Hanya Jadi sementara RPP-nya aja untuk minggu depan. Iya, Jadi Bu. RPP-nya minggu depan juga, Bu. Ya. Jam Oke, berapa karena Bu? Pagi. iya. Rencananya jam 9 ya. Hari Kamis jam 9.